Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man nabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang lain, yang mana kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Salah satu kenikmatan tersebut adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbih min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Quran Surat Al-Qadr ayat 1-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Dan malam itu berada di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah menurunkan Al-Quranul Karim keseluruhannya secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit pertama pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan konteks berbagai peristiwa selama 23 tahun. Malam itu dinamakan Lailatul Qadar karena keagungan nilainya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga karena pada saat itu ditentukan ajal, rezeki, dan lainnya selama 1 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengagungkan kedudukan Lailatul Qadar yang Dia khususkan untuk menurunkan Al-Quranul Karim. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Selanjutnya Allah menjelaskan nilai keutamaan Lailatul Qadar dengan firman-Nya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah di malam itu dengan ketaatan, sholat, tilawah, zikir, doa, dan sebagainya sama dengan beribadah selama 1000 bulan di waktu-waktu lain. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Lalu Allah memberitahukan keutamaannya yang lain, juga keberkahan yang melimpah dengan banyaknya malaikat yang turun di malam itu, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Mereka turun dengan membawa semua perkara, kebaikan maupun keburukan yang merupakan ketentuan dan takdir Allah.
Mereka turun dengan perintah dari Allah. Selanjutnya Allah menambahkan keutamaan pada malam tersebut dengan firman-Nya. Malam itu penuh kesetaraan hingga terbit fajar. Quran Surat Al-Qadr ayat 5. Maksudnya adalah malam itu adalah malam keselamatan dan kebaikan seluruhnya. Tak sedikit pun ada kejelekan di dalamnya sampai terbit fajar. Di malam itu para malaikat termasuk malaikat Jibril mengucapkan salam kepada orang-orang beriman. Dalam suatu hadis sahih, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan melakukan qiyamul lail di malam tersebut. Beliau bersabda, barang siapa melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. Tentang waktunya, Rasulullah SAW bersabda, Syariah Lailatul Qadar pada bilangan ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Yang dimaksud dengan malam-malam ganjil yaitu malam 21, 23, 25, 27, dan malam 29. Adapun qiyamul lail di dalamnya itu menghidupkan malam tersebut dengan salat tarawih, salat tahajud, membaca Al-Quranul Karim, zikir, doa, istighfar, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kutum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.